Bab 916. Harimau. Berita bahwa keluarga Matsumoto Ryoto dimusnahkan benar-benar mengejutkan Takehiko Ito. Dia tercengang dan berseru, membunuh lebih dari 30 anggota keluarga Matsumoto, bukankah itu terlalu sombong? Siapa yang berani? Ito Emi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu situasi tertentu, penjaga keamanan juga sedang menyelidiki masalah ini. Ye Chen berkata dengan dingin saat ini, apakah kita masih perlu menyelidikinya? Itu pasti dilakukan oleh keluarga Su. Saya baru saja menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuan keluarga Su di tengah malam, dan keluarga Su keluar di tengah malam. Dalang di balik layar, Ryoto Matsumoto, dan keluarganya dimusnahkan. Takehiko Ito tampak sedikit ngeri dan bergumam, perilaku keluarga Su adalah terlalu kejam bukan? Ryoto Matsumoto hanya menyerang pelayan dan 2 juniornya, bahkan jika mereka ingin balas dendam, tidak bisakah mereka membunuh Matsumoto Ryoto saja? Paling-paling, mereka bisa membunuh pengawalnya. Kenapa mereka harus melibatkan begitu banyak orang di keluarganya? Ye Chen berkata dengan wajah gelap, ini seharusnya menjadi cara keluarga Su selalu melakukan sesuatu. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan orang tuanya lagi. Dengan gaya keluarga Su yang kejam dan metode yang keji, kemungkinan besar kematian orang tua mereka disebabkan langsung oleh mereka. Memikirkan hal ini, Ye Chen merasa lebih kesal. Kamu benar-benar buta, kamu benar-benar menyelamatkan dan melepaskan cucu tertua dan cucu tertua dari keluarga Su. Jika dia tidak ikut campur, saudara laki-laki dan perempuan itu pasti sudah berubah menjadi mayat dingin sekarang. Dalam hal ini, kumpulan talenta generasi muda keluarga Su akan menderita kerugian besar. Lebih penting lagi, ini bisa meredam kesombongan keluarga Su. Ini bukan karena Ye Chen berpikiran sempit, tetapi karena orang tuanya sangat membenci. Takehiko Ito di samping melihat bahwa ekspresi Ye Chen sangat jelek, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Ye, apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen mencibir dan menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, aku hanya sedikit terkejut. Apa yang bisa dia katakan? Kematian orang tuanya dan pengalaman hidupnya sendiri tentu tidak boleh diceritakan kepada Takehiko Ito. Takehiko Ito mengangguk, terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba menghela nafas. Aku tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, segalanya akan berubah menjadi situasi ini. Saat dia berkata dengan serius, lihat sekarang ayolah. Tampaknya keluarga Ito menjadi penerima manfaat terbesar dari kejadian ini secara tidak sengaja. Emi Ito di samping setuju dan berkata, itu benar. Awalnya, kami bersaing sangat ketat dengan keluarga Takahashi, tapi saya tidak menyangka bahwa Takahashi Machi dan Takahashi baik Takahashi Eikichi dan putranya sudah mati. Selanjutnya, keluarga Takahashi pasti akan terluka parah. Petik 2. Selain itu, Matsumoto Ryoto telah mengejarnya dengan putus asa, tetapi sekarang seluruh keluarga Matsumoto telah langsung dimusnahkan, dan Matsumoto bagian bisnis keluarga. Jika kita melepaskan semuanya, akankah keluarga Takahashi mampu bersaing dengan kita sekarang, apalagi keluarga-keluarga di bawah ini? Jika kita mengambil kesempatan sekarang untuk merebut sumber daya yang dikeluarkan oleh keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto, maka kita akan segera menjadi cangkang sungguhan. Keluarga pertama di negara laut. Takehiko Ito mengangguk, tetapi tidak ada sedikit pun kebahagiaan di ekspresinya. Dia menghela nafas, saya ingin menjadi seperti seorang samurai dan bersaing dengan Takahashi Machi secara terbuka, tapi aku tidak menyangka dia akan menjadi orang yang berbeda. Setelah penembak dewasa dan pertarungan kerang, nelayan yang mendapat kemenangan gratis benar-benar lemah. Pada saat ini, Ye Chen memandang Takehiko Ito dengan kagum. Kebanyakan orang-orang saat ini mungkin bersemangat dan gembira. Namun yang tidak saya duga adalah Takehiko Ito masih memiliki kesadaran tersebut. Pada saat ini, Ito Emi menghiburnya, saudaraku, tidak perlu khawatir tentang kemenangan atas kekerasan. Lagi pula, apa yang terjadi pada kedua keluarga ini bukan disebabkan oleh kita di belakang layar. Bahkan jika kita mengambil keuntungan, mereka yang bisa mengambilnya dengan nyaman, jadi prioritas utama adalah segera membersihkan medan perang dan mengambil kesempatan ini untuk membuat keluarga Ito tetap tak terkalahkan. Takehiko Ito tidak langsung menjawab, tapi menoleh ke arah Ye Chen, mengepalkan tinjunya lagi, dan berkata dengan tulus, Tuan Ye, terima kasih untuk semua ini. Jika bukan karena Anda, nasib keluarga Ito mungkin tidak akan jauh lebih baik daripada nasib Takahashi Machi. Jika bukan karena Anda, maka keluarga Ito dan keluarga Takahashi akan diplot oleh Matsumoto Ryoto sampai hancur.
Kamu adalah dermawan keluarga Ito. Petik 2. Ketika Ito Emi melihat ini, dia segera berdiri, berlutut tanpa ragu-ragu, berpegangan tangannya mengepal, dan berkata dengan tulus, "Pak Ye, kakak, dia kesulitan menggerakkan kakinya, jadi saya tinggalkan dia sendiri. Atas nama keluarga Ito, saya salut dan terima kasih." Petik 2. Nanako Ito pun berdiri buru-buru, dan segera berlutut bersama bibinya, berkata dengan penuh syukur, "Junye, terimalah busur Nanako." Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata dengan serius, "Tolong bangun, kalian berdua. Sebenarnya, kalian tidak perlu melakukan ini meskipun saya membantu keluarga Ito secara kebetulan. Pada analisis terakhir, adalah kesalahan keluarga Ito sehingga saya bisa lolos dari bencana ini." Ito Emi dan Nanako kemudian berdiri. Ito Emi berkata lagi kepada Ito Takehiko, "Saudaraku, Tuan Ye benar. Selain bantuan Tuan Ye dalam hal ini, kami juga harus mengatakan bahwa kekayaan keluarga Ito kami memang langka. Kami tidak hanya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto, bagian yang dilepaskan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama dengan keluarga Su sementara keluarga Takahashi sangat lemah. Saya pikir satu-satunya pilihan untuk keluarga Su sekarang adalah keluarga Ito kami." "Tidak," tanda seru. Takehiko Ito berkata tanpa ragu-ragu, "Mulai sekarang, kami tidak akan bekerja sama dengan keluarga Su dalam bentuk apapun." Emi Ito mau tidak mau bertanya, "Saudaraku, mengapa ini? Bukankah kamu sudah menantikannya, kerja sama ini?" Takehiko Ito berkata dengan sangat serius, "Itu karena saya tidak cukup tahu tentang keluarga Su. Tapi sekarang, melalui urusan keluarga Matsumoto, saya bisa melihat perilaku keluarga Su. Perilaku keluarga Su terlalu kejam, dan tidak ada intinya, bahkan anak di bawah umur. Kalau tidak dibiarkan begitu saja, bekerja sama dengan keluarga seperti ini seperti mencari kulit harimau." Ito Emi tampak galak dan tiba-tiba berkata, "Kakak benar. Tindakan keluarga Su memang terlalu kejam." Saat dia mengatakan ini, Ito Emi tiba-tiba teringat sesuatu, buru-buru berkata, "Saudaraku, kudengar ada keluarga lain di kerajaan Yan, nomor 2 setelah keluarga Su, sepertinya juga ingin terjun di bidang pelayaran laut. Mereka telah bersaing dengan keluarga Su selama bertahun-tahun, berbeda dengan kami dan keluarga Takahashi. Situasi serupa tahun lalu. Jika kondisinya tepat, kami dapat bekerja sama dengan keluarga Ye." Takehiko Ito menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, keluarga Su dan keluarga Ye sama-sama sangat kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi negara Yan telah maju pesat. Kekuatan besar keluarga juga jauh melebihi keluarga lain di seluruh benua Asuna. Baik itu keluarga Su atau keluarga Ye, kami jauh dari lawan mereka. Bekerja sama dengan keluarga Su berarti mencari kulit harimau, dan bekerja sama dengan keluarga Ye sepenuhnya menyinggung Su. Harimau dalam keluarga kita ini, menurut pendapat saya, kita tidak boleh menempatkan diri kita dalam situasi berbahaya seperti itu." Pada titik ini, Takehiko Ito berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Dengan cara ini, mulai hari ini, Ito keluarga akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga asing, dan kami tidak menerima undangan kerjasama apapun dari keluarga asing. Selama periode ini, kami telah bekerja keras di pasar lokal negara Beihai, menggali lubang yang dalam dan mengumpulkan makanan. Kapan akan, apakah kekuatan kita sebanding dengan keluarga Ye dan Su? Atau jika serupa, pertimbangkan untuk bekerja sama lagi dengan mereka." Bab 917. Setelah mendengar apa yang dikatakan Takehiko Ito, Ye Chen menatapnya dengan kagum. Tampaknya Takehiko Ito memiliki pandangan yang baik tentang situasi secara keseluruhan, dan dia dapat mengendalikan keserakahan batinnya, tidak serakah terlalu banyak, dan tidak agresif. Jika itu adalah keluarga dengan ambisi yang kuat dan keserakahan yang kuat, saya khawatir mereka akan segera mulai berjuang keras dan menyerang dengan pendekatan dua arah. Di satu sisi, mereka secara komprehensif menekan keluarga-keluarga domestik lainnya, berusaha untuk memakan bagian mereka dalam waktu singkat, dan menjadikan diri mereka gemuk. Di sisi lain, mereka harus bekerja sama dengan keluarga-keluarga besar di luar negeri sesegera mungkin untuk lebih membuka saluran keuntungan, dan mengembangkan dirinya dengan pesat. Namun, Takehiko Ito dapat melihat dengan jelas situasinya, serta bahaya yang tersembunyi dan bahaya yang tersembunyi. Tidak diragukan lagi bahwa keluarga Su memang merupakan keluarga harimau dan serigala. Keluarga seperti itu tidak hanya tidak memiliki integritas moral, tetapi juga kehilangan dasar kemanusiaan.
Saat bekerja sama dengan keluarga seperti itu, Anda harus selalu waspada. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan ditusuk dari belakang oleh pihak lain. Dan jika Anda kalah dari pesaing keluarga Su, itu sama dengan berdiri tepat di sisi berlawanan dari keluarga Su, dan faktor risikonya bahkan lebih besar. Daripada melakukan ini, lebih baik tutup pintu dan bekerja keras untuk mengembangkan diri. Ito Emi juga memahami kekhawatiran dan pandangan ke depan kakaknya, dan berkata dengan serius, "Saudaraku, kamu benar, Emi terlalu bodoh untuk melihat level ini." Ito Takehiko melambaikan tangannya, "Pikiranmu juga normal. Kewirausahaan itu seperti pertaruhan. Entah Anda terus bertaruh lebih besar, dan Anda mungkin bisa memenangkan masa depan yang tak tertandingi, atau setelah Anda mengumpulkan sejumlah chip, Anda bisa belajar berhenti ketika sudah bagus." Pada titik ini, Ito Takehiko menghela nafas. "Jika sebelum malam ini, aku mungkin berpikir sepertimu dan mengambil kesempatan ini untuk memberinya pukulan besar. Namun, setelah berjalan melewati neraka dan kehilangan kakiku, aku akhirnya tahu betapa berharganya hidup dan betapa berharganya itu. Arti hidup, dan setelah mengetahui bahwa aku hampir kehilangan Nanako, aku semakin menyadarinya." Petik 2. Jadi, aku ingin berhati-hati sekarang, dan bermain aman lebih penting dari apapun. Ito Emi mengangguk dengan serius. Kali ini, Takehiko Ito melirik ke arah Nanako Ito dan berkata dengan serius, "Nanako, karena kamu sudah pulih sekarang, mulai sekarang, tinggallah di ibu kota musim dingin untuk menemani Odo-san." Nanako Ito sedikit ragu-ragu. Dia menyukai lingkungan di Jindu dan enggan meninggalkan Jindu. Namun, ketika dia berpikir bahwa situasi saat ini istimewa dan dia tidak bisa lagi mengikuti keinginannya sendiri, dia segera berkata, "Baiklah Odo-san, Nanako akan tinggal bersamamu." Ito Takehiko menambahkan, "Biarkan kamu tinggal di ibu kota musim dingin. Tidak hanya agar Anda menemani saya, tetapi juga agar Anda dapat berhubungan dengan bisnis dan industri keluarga lebih awal dan mulai mempersiapkan suksesi." Ito Nanako buru-buru berkata, "Odo-san, Nanako tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan keluarga industri. Sekarang apakah ini terlalu dini?" Takehiko Ito mengangguk dan berkata dengan serius, "Ini memang sedikit lebih awal, tetapi situasinya istimewa sekarang. Kakiku hilang, dan akan sangat merepotkan untuk bergerak di masa depan." Petik 2. Ngomong-ngomong soal ini, Takehiko Ito sedikit khawatir. Desahan kesepian, lagi pula, sebagai penyandang disabilitas, saya tidak cocok mewakili keluarga di depan umum. Itu akan mempengaruhi citra keluarga. Petik 2. Jadi, Anda harus siap untuk ambil alih dariku sekarang. Setidaknya, kamu harus mengendalikan keluarga itu terlebih dahulu. Bertanggung jawablah atas citra eksternalmu. Mulai sekarang, kamu akan mewakili keluarga itu di luar. Emi itu juga membujuk, "Iya, Nanako, kamu harus berdiri dan berjalan ke panggung daripada ayahmu sekarang, dan biarkan ayahmu berada di belakang. Ajari kamu dan beri kamu nasihat." Nanako itu mengangguk ringan dan berkata, "Oke, aku pasti akan bekerja keras." Takehiko Ito dan Emi Ito menghela nafas lega saat melihat Nanako langsung menyetujuinya. Takehiko Ito tentu saja memiliki harapan yang tinggi terhadap putrinya, namun Nanako sebelumnya terobsesi dengan seni bela diri dan tidak terlalu tertarik dengan pengoperasian dan pengelolaan bisnis keluarga. Saat itu, Takehiko Ito masih khawatir bagaimana caranya agar putrinya perlahan bisa tenang dan fokus mewarisi bisnis keluarga. "Saya pikir tubuh saya dapat menahannya selama belasan tahun lagi, yang juga akan memberi Ito Nanako waktu luang beberapa tahun lagi. Saya tidak menyangka segalanya akan berubah begitu tiba-tiba. Meskipun sebagian besar budaya negara Beihai berasal dari negara Yan, perkembangannya kurang lebih terlokalisasi. Di negara bagian Yan, sebagian besar pengusaha mengutamakan kepentingan dan kurang memperhatikan masalah citra eksternal. Namun, di negara Beihai, karena tingkat westernisasi yang relatif tinggi setelah restorasi Meiji, para pengusaha negara Beihai sangat mementingkan citra eksternal perusahaan mereka. Sebagai contoh paling sederhana, jika Anda bekerja sebagai pekerja administrasi di sebuah perusahaan di Beihai, Anda akan sering mengalami sakit kepala di musim panas. Pasalnya sebagian besar perusahaan Beihai mewajibkan karyawannya untuk mengenakan pakaian formal pada jam kerja, bahkan di tengah musim panas pun mereka harus mengenakan kemeja formal bahkan dasi. Oleh karena itu, ketika pengusaha Beihai mengadakan konferensi pers atau menghadiri acara publik, mereka semua mengenakan pakaian formal, tanpa memandang usia. Apalagi masyarakat Beihai suka membungkuk,
sesekali saat sedang berbicara, tiba-tiba mereka berdiri dan membungkuk dengan sudut 90 derajat, lalu duduk kembali dan melanjutkan pembicaraan. Oleh karena itu, dengan kondisinya saat ini, Takehiko Ito sangat tidak cocok sebagai juru bicara eksternal perusahaan. Meskipun Ito Nanako masih muda, ia memiliki citra yang sangat baik dan sangat sejalan dengan estetika masyarakat Beihai. Ini adalah pilihan terbaik bagi keluarga Ito untuk membiarkan dia bertanggung jawab atas urusan luar. Ye Chen juga sangat optimis terhadap Nanako Ito dan menyemangatinya, jika Nanako mengambil alih keluarga Ito, dia berpotensi mengubah keluarga Ito menjadi perusahaan selebriti internet. Pada saat itu, media pasti akan menyerang kepribadian CEO cantik itu. Sekali CEO Nanako yang cantik, jika perangkat itu berhasil dibuat, maka keluarga Ito akan mampu mencapai hasil 2 kali lipat dengan separuh usaha dalam karir mereka. Ketika Ito Nanako mendengar kata-kata Ye Chen, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit pun malu, dan berkata dengan tersipu, "Ye Chen-kun, tolong berhenti mengolok-olok Nanako, aku tidak ada temperamen seorang CEO cantik. Dia hanya mencoba menangkap bebek kera. Dia harus melakukannya, lakukan itu sebagai upaya terakhir." Ye Chen berkata dengan serius, "Jangan meremehkan diri sendiri. Dengan citra dan temperamen sempurna seperti milik Anda pasti akan menjadi merek kerajaan Beihai yang sangat dicari di masa depan. Pengusaha cantik, dia bahkan mungkin menjadi ciri khas komunitas bisnis negara Beihai di luar negeri." Nanako Ito merasa malu dan bahagia ketika Ye Chen begitu memujinya. Selain itu, dia adalah seorang gadis muda yang baru saja mulai berselingkuh. "Saya tidak punya kemampuan untuk menyembunyikan diriku dalam hal semacam ini, jadi aku hanya bisa menundukkan kepalaku semakin dalam." Takehiko Ito langsung melihat betapa tidak biasa putrinya. Saat ini ia yakin putrinya telah jatuh cinta pada Ye Chen, pria dari kerajaan Yan. Setelah mengamati sejenak, dia memperkuat pendapatnya. Saat ini, sebagai seorang ayah, ia merasakan sedikit kesedihan di lubuk hatinya, namun di saat yang sama, ia juga merasa sedikit senang dengan kedewasaan emosi putrinya. Jadi, dia berkata, "Emi, Nanako, kalian berdua keluar sebentar. Ada yang ingin kukatakan dan ingin berbicara dengan Tuan Ye secara pribadi." Petik 2, Bab 918. Emi Ito dan Nanako Ito tidak terlalu memikirkannya. Melihat Takehiko Ito ingin ngobrol pribadi dengan Ye Chen, keduanya bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan bangsal. Setelah kedua orang itu pergi, Takehiko Ito memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, saya telah banyak menyinggung perasaan Anda di masa lalu. Saya masih ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Anda. Terima kasih telah membalas kejahatan dengan kebaikan. Anda menyelamatkan gadis kecilku dan juga menyelamatkan hidupku. Jika tidak, jika keluarga Su benar-benar berpikir bahwa keluarga Itolah yang membunuh ahli waris keluarga Su, keluarga Ito mungkin menghadapi malapetaka." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan Ito, sama-sama, aku akan menyelamatkan Nanako itu karena persahabatan. Sedangkan untuk membantu keluarga Ito secara tidak langsung, kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Lagi pula, aku mengambil uangmu. Kami orang yang mau punya pepatah lama, yaitu mengambil uang orang dan menghilangkan bencana dengan orang lain. Saya tidak bisa. Anda mengambil uang itu dan tidak melakukan apa-apa, kan?" Takehiko Ito tertegun. Alasan mengapa dia tercengang adalah karena dia sangat terkejut dengan sikap Ye Chen yang tidak tahu malu. Kata-kata Ye Chen sangat jelas. Mengambil uang orang dan menghilangkan bencana bersama orang lain berarti 4,5 miliar koin Federasi Utara tidak dapat diambil dengan sia-sia. Mereka harus melakukan sesuatu untuk keluarga Ito. Oleh karena itu, kini dia telah membantu keluarga Ito menghilangkan bencana tersebut. Dia dapat menyimpan uang tersebut dengan tenang. Takehiko Ito kaget dan merasakan sedikit sakit di sekujur tubuhnya. Meskipun dalam hatinya dia merasa bahwa nyawa putrinya lebih berharga daripada 45 miliar koin Federasi Utara, dia tetap akan merasa tertekan jika Mas Hiro melemparkan 4,5 miliar koin Federasi Utara ke dalamnya. Namun, dia tahu betul bahwa jika dia kehilangan 4,5 miliar koin Federasi Utara, dia akan kehilangannya. Dia tidak punya cara lain untuk mendapatkan uang itu kembali atau memulihkan kerugian sampai batas tertentu, jadi tidak perlu mengeluarkan uang di sini. Sekarang jadi bingung dengan masalahnya. Memikirkan hal ini, dia tersenyum canggung dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Jiuxuan Pharmaceutical Anda berkembang pesat.
Setelah mencaplok Xiaolin Pharmaceutical, saya yakin akan ada prospek yang lebih luas. Saya tidak tahu apakah kami bisa. Apakah kamu mau memulai kerja sama dalam hal ini? Ye Chen tersenyum dan berkata, Tuan Ito, sebenarnya tidak ada yang bisa diajak bekerja sama dalam masalah ini. Jiuxuan Pharmaceutical adalah fondasi hidup saya, dan saya tidak akan menyerahkan bagian saya kepada siapapun yang lain. Takehiko Ito buru-buru berkata, Tuan Ye, saya tidak menginginkan bagian Anda, tetapi saya benar-benar ingin menjalin kerjasama yang mendalam dengan Anda. Nanti, keluarga Ito akan diserahkan kepada Nanako. Kamu dan Nanako adalah teman, dan menurutku dapat disimpulkan bahwa Nanako juga mempercayaimu. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk kerjasama yang mendalam. Ini akan baik untuk kamu dan kami. Ini benar-benar saling menguntungkan. Petik 2. Ye Chen tersenyum tipis, saya secara alami akan melakukan ini di masa depan. Pikirkanlah, jika waktunya tepat, saya tidak akan pernah keberatan untuk bekerja sama dengan Nona Nanako. Petik 2. Itu bagus. Takehiko Ito menghela nafas lega dan berkata dengan serius, Tuan Ye, saya dapat melihat bahwa Nanako sangat memperlakukan Anda. Saya menyukainya. Jika ada kemungkinan untuk kalian berdua, maka saya sangat senang. Ye Chen segera berkata, Tuan Ito, Nona Nanako adalah masih sangat muda. Lebih baik tidak mengatakan omong kosong seperti itu. Jika tersebar, dia akan menjadi jika orang salah paham, itu akan merusak reputasi Nanako. Takehiko Ito melambaikan tangannya, saya telah membesarkan putri saya selama 22 tahun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalnya lebih baik daripada saya. Saya dapat melihat bahwa dia sangat menyukai Anda, dan saya menyukainya dengan tulus. Jika memungkinkan, saya menyarankan Anda untuk tinggal di negara Beihai untuk pengembangan. Anda memiliki Jiuxuan Pharmaceutical, dan Nanako memiliki keluarga Ito. Jika kalian berdua bisa bersatu dan menjadi suami istri, kalian pasti akan menjadi Asia seutuhnya. Nasu, bahkan eksistensi teratas di dunia. Ye Chen tersenyum dan bertanya, Tuan Ito seharusnya menyelidiki saya, kan? Kamu harusnya tahu kalau aku sudah menikah. Aku tahu. Takehiko Ito tersenyum tipis, berkata dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika kamu sudah menikah? Kamu sudah menikah, bukankah Nanako masih menyukaimu? Jadi, apakah ini aku atau Nanako? Kami tidak peduli dengan masa lalu atau masa kinimu, yang kami pedulikan adalah masa depanmu. Saat dia mengatakan itu, Takehiko Ito berkata dengan sangat serius, Tuan Ye, setelah apa yang terjadi hari ini, saya punya pandangan hidup yang sangat jelas. Ketika seseorang hidup, segala sesuatu ada artinya, dan dia kaya dan kaya. Arti kemiskinan juga berarti kemiskinan, tetapi ketika seseorang meninggal, kaya atau miskin, semuanya akan masuk sia-sia. Petik 2. Kalau sebelum hari ini, saya tidak akan pernah membiarkan putri saya menikah dengan pria asing. Namun saat ini, hal-hal tersebut tidak lagi penting bagi saya. Yang penting adalah bagaimana membuat putri saya bahagia, yang penting adalah bagaimana caranya untuk membiarkan putriku memiliki kehidupan yang terbaik. Petik 2. Tuan Ye, dia memiliki kemampuan, kekuatan, dan pesona yang seharusnya dimiliki oleh orang kuat. Nanako berpendidikan tinggi, memiliki latar belakang, baik eksternal maupun internal, dan dia menyukaimu begitu banyak. Saya yakin Anda pasti memiliki perasaan terhadap Nanako di dalam hati Anda. Jika tidak, saya tidak akan pernah datang jauh-jauh ke negeri Beihai, lalu melakukan perjalanan khusus ke Jindu untuk menemuinya, menyelamatkan nyawanya, menyembuhkan luka-lukanya, dan bahkan berkendara ratusan kilometer di tengah malam untuk mengirimnya ke Dongdu menemuiku. Ye Chen mengangguk dan berkata, Tuan Ito, tidak dapat disangkal bahwa Nanako memang gadis yang sangat baik, tapi saya tetap mengatakan bahwa saya sudah menikah. Ito, Takehiko melambaikan tangannya dan berkata, jangan selalu menggunakan fakta bahwa kamu sudah menikah untuk membohongiku. Kamu bisa bercerai meskipun kamu sudah menikah. Bahkan jika kamu tidak bercerai, kamu masih bisa menikahi Nanako di negara Beihai. Selama kamu tidak kembali, tidak akan ada masalah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tuan Ito, saya sangat menghargai beberapa kualitas berharga dalam diri Nona Nanako. Tetapi apa yang Anda katakan masih mustahil. Petik 2. Setelah jeda, Ye Chen melanjutkan, dan saya tidak akan tinggal di negara Beihai. Hari ini, paling lambat besok, saya akan kembali ke negara Yan.
Takehiko Ito tersenyum dan berkata dengan serius. Tuan Ye, ada pepatah lama di negara Yan Anda bahwa burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Saya telah menyelidiki latar belakang Anda. Mohon maafkan saya jika mengatakan yang sebenarnya. Istri Anda saat ini tidak layak untukmu. Ye Chen memandang Takehiko Ito dengan acuh tak acuh, dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Ito tampaknya sangat berpengetahuan tentang budaya Yang Wo. Baru saja dia bisa mengucapkan 6 kata, gali lubang dalam-dalam dan kumpulkan biji-bijian secara luas, dan sekarang dia bisa burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Tampaknya mereka juga ahli dalam Yang Wo. Petik 2. Ito Takehiko berkata dengan serius, ketika saya masih muda, saya mengagumi dan mempelajari banyak budaya Yang Wo dan sastra klasik. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sungguh mengagumkan bahwa Tuan Ito sangat rajin belajar, tapi saya tetap ingin menjelaskan kepada Anda, saya tidak akan menceraikan istri saya. Oleh karena itu, saya mohon kepada Pak Ito untuk tidak menyebutkan apa yang baru saja saya katakan. Karena itu, Ye Chen menambahkan, juga, saya akan segera meninggalkan negara Beihai, jadi mohon jangan sebutkan masalah ini kepada Nanako, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang buruk padanya. Takehiko Ito memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, Tuan Ye, kalian orang yang sangat teliti tentang siklus takdir. Soalnya, sebelum malam ini, Nanako terluka dan duduk di kursi roda. Dokter saat itu juga bersumpah dan dengan tegas mengatakan bahwa dia mungkin aku tidak akan pernah bisa berdiri lagi, tapi sekarang, kata Takehiko Ito sambil mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk lututnya yang diamputasi, dan menertawakan dirinya sendiri. Sekarang, Nanako, yang dinyatakan oleh dokter tidak dapat berdiri lagi, telah berdiri lagi, tetapi kedua kaki saya telah hilang, jadi katakanlah, hidup ini adalah sebuah siklus. Ye Chen sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Ito, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Ito Takehiko berkata sambil tersenyum. Maksudku, meskipun kamu meninggalkan negara Beihai hari ini dan bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah kembali lagi, ketika roda takdir berputar, kemungkinan besar kamu akan dikirim kembali ke sini. Bahkan jika kamu tidak bisa menahan diri. Petik 2. Hal yang sama berlaku untuk istri Anda, meskipun Anda berpikir Anda tidak akan pernah menceraikannya, roda keberuntungan mungkin masih akan memisahkan Anda suatu hari nanti. Petik 2. Segala sesuatu di dunia ini rumit dan membingungkan. Tuan Ye masih muda dan masih memiliki beberapa dekade kehidupan di depannya. Mengapa dia harus berbicara begitu tegas sekarang? Bab 919. Menyembunyikan kemampuan seseorang dan menunggu waktu. Kata-kata Ito Takehiko membuat Ye Chen agak terkejut. Pertama, dia tidak menyangka Takehiko Ito akan tahu banyak tentang budaya Yang Wo. Kedua, dia tidak menyangka Takehiko Ito akan menyebutkan siklus takdir. Dia tidak tahu apakah penduduk Beihai percaya pada Feng Shui, tapi jika dilihat sekarang, penduduk Beihai setidaknya percaya pada takdir. Apa yang dikatakan Takehiko Ito sepertinya tidak masuk akal, tapi ada benarnya juga. Apa yang dia katakan tidak sepenuhnya tidak berdasar, lagi pula tidak ada yang bisa mengatakan dengan baik tentang takdir. Dia teringat pada ahli Feng Shui berusia 100 tahun yang dia temui di Gunung Jinchen Yeling, Lai Zongqing. Lai Zongqing mengandalkan deduksi siklus nasib untuk akhirnya bertemu dirinya di Gunung Yeling. Dialah yang secara pribadi mematahkan nasib Long Quan Soal dan membiarkan dirinya melayang ke langit. Orang tua itu harus memiliki pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap siklus takdir. Sangat disayangkan lelaki tua itu berada di seberang lautan dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Kalau tidak, saya sangat ingin duduk di hadapannya, minum teh, berdiskusi tentang Taoisme, dan mengobrol panjang lebar. Namun, pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Takehiko Ito tadi. Takdir bersifat siklus, dan mungkin saya akan bertemu Lai Zongqing lagi di masa depan. Demikian pula, jika saya meninggalkan ibu kota musim dingin dan negara Beihai hari ini, saya mungkin akan kembali lagi suatu hari nanti. Sekalipun dia tidak kembali, dia harus memiliki kesempatan untuk bertemu lagi dengan Nanako Ito pada waktu dan tempat tertentu. Memikirkan hal ini, Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata kepada Takehiko Ito, Tuan Ito, menurutku lebih baik menyerahkan masa depan ke masa depan. Bagaimanapun, baik Anda maupun saya tidak bisa mengendalikan nasib. Petik 2. Takehiko Ito mengangguk dan berkata dengan serius, Ya Pak, mulai hari ini,
pintu keluarga Ito akan terbuka untuk Anda setiap saat. Kedepannya, keluarga Ito akan memulihkan diri dan tidak akan bekerja sama dengan keluarga atau perusahaan lain di luar negeri. Jika suatu saat, Anda cukup ambisius, jika Anda ingin memperluas wawasan Anda, keluarga Ito dapat bekerja sama dengan Anda tanpa syarat kapan saja. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Terima kasih Tuan Ito atas kebaikan Anda, tetapi saya tidak punya ambisi besar, dan aku belum bersekolah. Aku tidak punya ambisi dan kemampuan, jadi biarkan saja." Dalam pandangan Ye Chen, meskipun sikapnya terhadap Takehiko Ito telah berubah sampai batas tertentu, itu tidak cukup untuk dia untuk menurunkan kewaspadaannya terhadapnya. Oleh karena itu, Ye Chen tidak ingin dia mengetahui rencananya untuk masa depan. Faktanya, dalam hati Ye Chen, dia sangat berharap dapat menggunakan Jiuxuan Pharmaceutical untuk meningkatkan karirnya. Karena jika ingin membalaskan dendam orang tuanya, percuma hanya mengandalkan kekuatan pribadinya, bukan hanya kekuatan pribadinya yang harus kuat, tetapi kekuatan finansial yang lebih penting. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi raksasa seperti keluarga Su sendirian? Belum lagi, hanya karena keluarga Su bisa menyeberangi sungai dengan seekor naga dan langsung membunuh semua ular lokal di kerajaan Beihai, keluarga Matsumoto sudah cukup untuk melihat betapa kuatnya kekuatan di balik keluarga ini. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa keluarga Su memiliki jumlah ahli yang luar biasa, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka sangat mobile. Jika sesuatu terjadi pada Su Zifei dan Su Ziyu di negara Beihai, mereka dapat segera mengirimkan sejumlah besar ahli untuk mengerumuni mereka. Efisiensi pengiriman ini tidak lebih buruk daripada Garda Federal Utara. Tanpa kekuatan yang cukup kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan keluarga seperti itu hanya berdasarkan kemampuan pribadi. Belum lagi kekuatan bertarung puluhan atau ratusan master yang berkerumun, dia sendiri tidak mampu melindungi keluarga dan teman-temannya sendirian. Oleh karena itu, Ye Chen tahu betul bahwa jika dia ingin benar-benar bersaing secara langsung dengan keluarga seperti keluarga Su di masa depan, dia harus memiliki kekuatan keseluruhan yang kuat dan tidak seberani manusia biasa. Terlebih lagi, saya masih belum bisa memastikan seberapa besar tanggung jawab keluarga Ye atas kematian orang tua saya. Jika keluarga Ye memiliki tanggung jawab berat yang tidak dapat diabaikan atas kematian orang tuanya, maka yang akan dia hadapi di masa depan mungkin adalah dua keluarga teratas, keluarga Su dan keluarga Ye. Oleh karena itu, Ye Chen memutuskan untuk tidak menonjolkan diri dan mengembangkan Jiuxuan Pharmaceutical setelah kembali ke kota Ling. Dimulai dari Jiuxuan Pharmaceutical, kami secara bertahap membangun kerajaan bisnis kami sendiri. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kesempatan untuk bertarung langsung dengan keluarga Su dan keluarga Ye, atau bahkan menginjak-injak mereka. Takehiko Ito tidak mengetahui identitas asli Ye Chen, apalagi apa yang dipikirkan Ye Chen. Melihat bahwa dia sepertinya tidak memiliki ambisi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya. "Tuan Ye, Anda memiliki Jiuxuan Pharmaceutical sebagai yayasan Anda dan Anda punya uang tunai di tangan. Mengapa tidak menyebarkan bisnis ini?" Petik 2. Ambil contoh transportasi laut saat ini. Sebagian besar logistik perdagangan minyak dan curah internasional bergantung pada pelayaran. Sekarang situasi ekonomi internasional sedang menurun, ini adalah peluang bagus untuk membeli di bagian bawah. Terlebih lagi, negara Anda, Yan, saat ini merupakan negara dengan momentum pembangunan ekonomi terbaik, dan juga memiliki sistem industri terlengkap. Perdagangan ekspor meningkat dari tahun ke tahun. Permintaan negara Yan untuk transportasi laut dari seluruh dunia akan semakin meningkat. Melakukan transportasi laut prospeknya lebih cerah lagi. Petik 2. Jika Tuan Ye bersedia melakukannya, dia bisa memulainya dari kerajaan Yan. Jika perlu diperluas ke pelabuhan dan bisnis pelayaran kerajaan Beihai, keluarga Ito akan bekerja sama sepenuhnya. Bahkan jika itu berarti menjadi daun hijaumu, aku akan melakukannya dengan sukarela. Saat ini, pikiran Ito Takehiko sederhana. 4,5 miliar koin Federasi Utara pasti tidak akan kembali. Jiuxuan Pharmaceutical pasti tidak akan bisa membeli saham. Dalam hal ini, lebih baik mencari cara untuk menarik Ye Chen selangkah demi selangkah. Jika Ye Chen bisa direkrut ke keluarga Ito sebagai menantunya, apalagi yang perlu dia khawatirkan di masa depan. Ye Chen kuat dan cakap, dan dia telah menyelamatkan nyawa putrinya, yang lebih penting, putrinya berbakti padanya. Sebelumnya, ketika saya ingin putri saya menikah dengan Ichiro Kobayashi,
Itu bukan karena saya harus memaksa putri saya untuk menikah dengan keluarga Kobayashi, tetapi karena putri saya saat itu hanyalah seorang gadis konyol yang tidak berdaya dalam cinta. Dia sama sekali tidak menyukai siapapun, dan dia tidak tahu apakah dia mampu melakukannya. Daripada melakukan ini, lebih baik aku memilih yang paling cocok untuknya. Namun kini ia jelas telah memiliki sosok idamannya, sebagai seorang ayah. Tentunya ia juga berharap putrinya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Selain itu, ia juga merasa pria seperti Ye Chen memang merupakan pilihan yang baik sebagai menantu. Demi kebahagiaan putrinya, ia bahkan rela merelakan seluruh keluarga Ito menjadi mahar putrinya. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu anak perempuan, dan segalanya agar dia bahagia sepanjang hidupnya. Adapun aset keluarga Ito, tidak peduli apakah nama belakangnya Ito, Yamada, Watanabe, atau bahkan Ye di masa depan. Karena harta tersebut akan tetap berada di tangan anak perempuannya, menantunya, dan keturunan yang lahir dari anak perempuannya. Menurut Takehiko Ito, warisan yang sebenarnya adalah darah, bukan kebangsaan atau nama keluarga. Ye Chen hanya tersenyum tipis atas saran Takehiko Ito dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, fokus pengembangan saya saat ini adalah menjadikan Jiuxuan Pharmaceutical pekerjaan yang baik. Jika Jiuxuan Pharmaceutical dapat berkembang, maka pertimbangkan bisnis lain." Petik 2. Bab 920. Melihat Ye Chen menolak lamarannya untuk saat ini, Takehiko Ito menghela nafas dengan menyesal. Dia sangat berharap Ye Chen bisa mendirikan bisnis pelayaran laut. Karena saat ini pasar pelayaran laut di Pulau Asuna berada di negara Yan. Lebih dari separuh dari 10 pelabuhan tersibuk di dunia dimiliki oleh negara bagian Yan. Hanya dengan perdagangan impor dan ekspor yang begitu besar kita dapat mendukung industri pelayaran laut yang sangat besar. Pada titik ini, negara Beihai tidak dapat menandinginya. Oleh karena itu, meskipun keluarga Ito ingin melakukannya sendiri, pasar lokal tidak cukup dan dukungan permintaan, dan sulit bagi wanita pintar untuk membuat makanan tanpa nasi. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, di masa depan, keluarga Ito akan secara bertahap menyerahkan operasi dan pengelolaannya kepada Nanako. Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat menghubunginya kapan saja. Saya yakin Anda akan melakukannya mampu membangun dasar kerjasama yang sangat baik." Ye Chen Xing dia mengangguk ringan dan berkata dengan serius, "Jika saya memiliki ide ini, saya pasti akan menghubungi Nona Nanako." Takehiko Ito tersenyum dan berkata, "Nanako adalah gadis yang baik. Saya berani mengatakan bahwa berdasarkan kondisi komprehensif, Kuan Beihai Guo mungkin tidak dapat temukan gadis yang lebih baik darinya, dan siapapun yang menikahinya akan menikahi istri dan ibu terbaik di negara Beihai, dan pasti akan membuat iri pria di seluruh dunia." Ye Chen tersenyum ramah dan tidak menjawab. Takehiko Ito tahu bahwa es setinggi 3 kaki tidak akan bertahan dalam sehari, jadi dia berkata, "Tuan Ye, Anda dan putri Anda lelah karena bepergian dan belum istirahat di malam hari. Jika tidak, saya akan mengirim Anda ke rumah saya untuk istirahat dulu." Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak perlu, Tuan Ito. Ada hal lain yang harus saya lakukan dan saya harus segera kembali ke Bantian, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi." "Bagaimana bisa? Sudah selesai." Takehiko Ito berkata dengan serius, "Tuan Ye, Anda berkendara ke sini sepanjang malam, dan Anda belum ke sana. Istirahat, bahkan makanan pun tidak. Jika Anda pergi begitu saja, maka keramah tamahan yang diturunkan oleh nenek moyang saya dari keluarga Ito akan menjadi bahan tertawaan." Dengan itu, dia buru-buru menekan tempat tidur tanpa menunggu Ye Chen menolak. Dia membuka pagar di kepala dan memerintahkan, "Biarkan Emi dan Nanako masuk." Sesaat kemudian, Nanako Ito dan Emi Ito mengetuk pintu pelan-pelan dan memasuki bangsal. Ito Nanako bertanya dengan lembut, "Odo-san, apa pesananmu?" Ito Takehiko berkata kepada Ito Emi, sangat sulit bagi Tuan Ye dan Nanako untuk bepergian sepanjang malam. Tolong atur seseorang untuk mengirim mereka kembali ke rumahmu untuk istirahat. Ingatlah untuk terlebih dahulu panggil koki untuk menyiapkan makanan terbaik." Emi Ito buru-buru berkata, "Oke, saudara." Ye Chen berkata dengan tulus, "Tuan Ito, sebenarnya tidak perlu repot, saya hanya akan berkendara kembali ke Bantian." Takehiko Ito sangat berkata dengan serius, "Tuan Ye, meskipun Anda ingin kembali ke Bantian, setidaknya pergilah ke rumah untuk duduk sebentar, makan dan minum teh sebelum berangkat."
Ito Nanako juga membujuk dari samping, "Ya, Tuan Ye Chen, rumahnya tidak terlalu jauh dari sini. Belum terlambat bagi Anda untuk makan dan istirahat sejenak sebelum berangkat. Bahkan belum terlambat, belum cerah." Mereka berdua melakukan perjalanan melalui malam berbintang di tengah malam dan berkendara selama lebih dari 3 jam ke ibu kota musim dingin. Baru saja, saat itu sekitar jam 4 pagi. Apalagi sekarang sudah musim dingin lagi, dan fajar relatif terlambat, setidaknya memakan waktu 2 jam sebelum fajar. Melihat ayah dan putrinya sangat sopan, Ye Chen tidak punya pilihan selain setuju dan berkata, "Kalau begitu, aku lebih suka bersikap hormat daripada menurut." Mendengar ini, Ito Emi buru-buru berkata, "Kalau begitu saya akan mengatur konvoi. Sekarang banyak orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan ada di sini. Mereka akan mengawal dan melindungi Anda sepanjang jalan. Keamanan pasti dapat dijamin." Takehiko Ito mengangguk dan berkata, "Pastikan untuk menghibur Tuan Ye dengan baik." Emi Ito dengan cepat mengatur iring-iringan mobil yang menemaninya, dan Ye Chen masih mengendarai mobil yang sama dengannya. Nanako Ito pun masuk ke mobil Marven tanpa ragu. Setelah itu, Ye Chen berkendara, dipimpin oleh iring-iringan mobil, menuju kediaman keluarga Ito di ibu kota musim dingin. Meskipun harga tanah di Dongdu mahal dan merupakan salah satu kota termahal di dunia, keluarga Ito juga memiliki lahan pribadi di sini yang tenang dan damai. Seluruh manor dirancang dengan arsitektur kuno bergaya Beihai, yang sangat sederhana, namun memperlihatkan kemewahan sederhana di mana-mana. Ye Chen menemukan bahwa kayu yang digunakan untuk membangun rumah pun luar biasa. Nampaknya keluarga-keluarga besar papan atas mempunyai terlalu banyak uang dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya, sehingga ketika membangun dan mendekorasi rumah, mereka hanya berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan uang. Jika bisa menggunakan yang mewah, mereka tidak akan pernah menggunakan yang biasa. Kalau bisa pakai yang impor, yang pasti bukan lokal. Pada analisa akhir masih ada pepatah, "Pilih saja yang mahal, bukan yang tepat." Karena Emi Ito sudah menelepon terlebih dahulu, maka seluruh pelayan di kediaman Ito berpakaian rapi dan menunggu dengan hormat di pintu masuk kediaman, di halaman dan di dalam villa. Ye Chen memarkir mobil dan, dipimpin oleh Ito Nanako, berjalan melewati halaman yang indah dan megah dan berjalan sampai ke pintu villa. Semua pelayan di sepanjang jalan membungkuk 90 derajat, dengan sikap yang sangat rendah hati. Villa keluarga Ito di Dongdu adalah sebuah bangunan kayu bertingkat yang besar. Seluruh bangunan tampak seperti kuil kuno yang besar, dan ruang dalamnya ternyata sangat besar. Begitu dia tiba di pintu aula utama, Ito Nanako tiba-tiba membungkuk dan berlutut di tanah, menangkupkan tangannya dengan sia-sia, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, tolong biarkan Nanako mengganti sandalmu." Ye Chen tertegun dan melambai dengan tergesa-gesa, "Tidak, tidak, tidak. Berikan aku sandalnya. Aku bisa melakukannya sendiri." Petik 2. Tapi Nanako Ito bersikeras, biarkan Nanako mengubahnya untuk Ye Chen Jun. Ini adalah tradisi negara Beihai, dan Ye Chen Jun ikuti saja adat istiadat setempat. Ye Chen berpikir dalam hati, yang negara ini telah lama memiliki kesetaraan antara pria dan wanita. Mengapa wanita masih berlutut untuk mengganti sepatu pria di negara Beihai? Tapi kemudian saya pikir-pikir, karena itu adat istiadat orang lain, maka masyarakat sendiri mungkin tidak menganggap ada yang salah, kalau saya ngotot keberatan, malah melanggar aturan pihak lain. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengangkat kakinya dan berkata dengan tulus, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Nona Nanako." Ito Nanako, yang masih mengenakan seragam Beihai, menatap Ye Chen dan tersenyum malu-malu. Dia sangat cantik. Kemudian, dia dengan lembut memegang kaki Ye Chen dengan kedua tangan dan dengan lembut menggantinya menjadi sepasang sandal. Kemudian dia perlahan berdiri dan berkata kepada Ye Chen, "Jun Ye, tolong." Ye Chen sedikit mengangguk dan bergabung dengannya. Melangkah masuk. Ito Nanako memperkenalkannya, rumah ini memiliki sejarah lebih dari 100 tahun. Rusak parah saat gempa besar Kanto. Karena biaya perbaikannya terlalu tinggi, tidak ada yang mempedulikannya. Belakangan diambil alih oleh ayahku. Saya membelinya dan menghabiskan banyak uang untuk memulihkannya, dan menjadi seperti sekarang ini. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Ito sepertinya sangat menyukai rumah tua semacam ini. Rumah itu di Jindu terlihat lebih bagus dari yang ini. Jauh lebih tua, Ito Nanako berkata sambil tersenyum manis, "Sebenarnya, alasan utamanya adalah karena saya menyukai gaya arsitektur ini.
Setelah pindah dari Jindu ke Dongdu pada usia 14 tahun, saya punya tidak pernah terbiasa dengan kehidupan di Dongdu. Jadi ayahku, aku membeli tempat ini dan menghabiskan banyak uang untuk memperbaikinya, dan menjadi seperti sekarang. Berbicara, Nanako Ito berkata dengan emosi, tapi aku masih lebih menyukai Jindu. Ye Chen mengangguk dan berkata, rumah besar ini tenang di tengah hiruk pikuk dan memiliki pesona antik. Sudah sangat bagus, tapi yang di Jindu memang lebih baik. Ito Nanako berkata dengan sedikit melankolis, ayah memintaku untuk mengambil alih urusan keluarga, sepertinya hanya ada sedikit kesempatan untuk kembali di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan bertanya dengan sedikit memohon, Junye, Nanako punya permintaan, bisakah kamu menyetujuinya? Bersambung.